There are no bad soldiers. There are only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek. Yang jelek hanya komandan-komandannya. Sebaliknya, ada juga pepatah dalam tentara yang kita diajarkan dari sejak muda. 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan mbe semua. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan wow semua. Ada wartawan gak di sini? Bawaslu masih ada. Udah selesai kampanye ya, jadi aku bisa bicara agak longgar ya. Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto Ukri, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik becak. Karena itu saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan insya Allah menjadi presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya, saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya, dengan semua unsur yang bersama saya, mencari putra-putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara, masa depan kita sangat gemilang. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang, dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara ke-5 atau ke-4 terkaya di dunia. Bisa ya cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara, boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan. Create wealth, don't steal from our people. Create wealth. Banyak kesempatan. Saudara-saudara sekalian, impian waktu itu, karena kita waktu itu penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme. Tahun 90-an, tahun 80-an Indonesia
katakan macan Asia. Pertumbuhan kita terus menerus. Waktu itu kita bisa bikin pesawat terbang. PTDI lahir pada saat itu. Kita bikin kapal. Kita begitu semangat. Seluruh dunia lihat Indonesia. Tetapi kita pun tidak boleh lengah. Ternyata kehidupan di dunia ini sungguh keras. Persaingan keras. Persaingan antara bangsa. Persaingan antara manusia keras. Setiap bangsa ingin hidup dengan semakmur-makmurnya. Setiap bangsa ingin menjadi yang terhebat, yang terkuat, yang terkaya. Dan demi cita-citanya itu, setiap bangsa rela, tega untuk menghambat bangsa lain. Itu adalah sejarah manusia. Sejarah manusia ribuan tahun. Jadi, saudara sarjana-sarjana yang baru lulus, guru besar, para intelektual, para akademisi, ya benar yang saya katakan dari dulu. Masa depan bangsa ditentukan oleh perguruan tinggi. Tapi kadang-kadang para akademisi hanya belajar dari satu sektor, hanya belajar dari satu segi, hanya melihat situasi dari satu aspek. Dan kadang-kadang justru seorang yang tinggi pendidikannya, tetapi tidak luas pemahamannya. Dia menguasai ilmunya, bidangnya, tapi dia tidak bisa melihat realita. Terus melaju untuk Indonesia maju. Terus berkarya untuk Indonesia jaya. Pantang menyerah sampai mimpi jadi nyata. Terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Terus berkarya untuk Indonesia jaya. Pantang menyerah sampai mimpi jadi nyata. Terus melaju untuk Indonesia maju.